Pada presentasi ini saya ingin membahas tentang sejarah internet. Adapun topik yang akan dibahas diantaranya adalah pengertian internet, sejarah internet, dan fasilitas pada internet. Yang pertama, pengertian internet. Internet adalah sebuah kumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai entitas seperti situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, dan individu di seluruh dunia. Ini memberikan akses kepada jutaan pengguna untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi. Layanan internet mencakup komunikasi langsung seperti email, chat, kemudian diskusi seperti Usenet, news, email, dan MyList. Kemudian sumber daya informasi terdistribusi seperti World Wide Web dan Gopher. Dan remote login dan transfer file seperti Telnet dan FTP serta berbagai layanan lainnya. Internet bekerja berdasarkan protokol standar seperti TCP/IP yang mengatur format data, penanganan kesalahan, lalu lintas pesan, dan standar komunikasi lainnya. Protokol ini bersifat universal dan dapat digunakan oleh berbagai jenis komputer tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras atau sistem operasi. Setiap komputer yang terhubung ke internet memiliki nama domain dan alamat IP sebagai pengenal. Selain itu, internet juga memiliki gateway ke jaringan dan layanan berbasis protokol lainnya. Sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 dengan lahirnya ARPANET. Proyek eksperimen Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DARPA) yang bertujuan mengembangkan teknologi jaringan untuk menghubungkan peneliti dengan sumber daya jauh seperti komputer besar dan pangkalan data. Selain itu, ARPANET juga bertujuan menciptakan jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi dan kerusakan selama peperangan. Pada awal 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET atau jaringan militer. Tetapi keduanya masih terhubung. Jaringan ini awalnya disebut DARPA Internet dan kemudian disebut Internet. Internet digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan perguruan tinggi seperti UCLA atau University of California at Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford Research Institute. Layanan Usenet dan Bitnet memungkinkan akses internet melalui komputer pribadi. Pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP diperkenalkan, dan pada tahun 1984, sistem DNS atau Domain Name Service mulai digunakan. Pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSF/NET dibangun menghubungkan peneliti di seluruh Amerika Serikat. NSF/NET menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama Amerika. Selama perkembangannya, internet awalnya menawarkan layanan berbasis teks seperti remote access, email, dan diskusi melalui newsgroup. World Wide Web atau WWW dikembangkan oleh CERN pada tahun 1990 dengan browser pertama bernama Failla yang diluncurkan pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran domain. Penggunaan internet secara komersial dimulai pada tahun 1994 dengan Pizza Hut sebagai pelopor. Internet banking pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual pada tahun yang sama. CompuServe, America Online, dan Prodigy mulai menyediakan akses internet untuk masyarakat umum. Di Indonesia, layanan internet komersial baru tersedia sekitar tahun 1994, dengan beberapa perguruan tinggi terlebih dahulu tersambung melalui gateway yang menghubungkannya dengan jaringan di luar negeri. Sejarah internet di Indonesia. Pada awalnya, pengembangan internet di Indonesia, Universitas Indonesia mendaftarkan protokol internet IP pertama.
UI NetLab pada 24 Juni 1988. Pada tahun 1990, artikel seperti jaringan komputer biaya murah menggunakan radio di Kompas dan artikel lainnya di majalah Elektron Himpunan Mahasiswa Elektro ITB pada tahun 1989 membahas keberadaan jaringan internet di Indonesia. Pada sekitar tahun 1994, Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya menjadi Internet Service Provider atau ISP komersial pertama di Indonesia. Mereka menggunakan dial-up sebagai sambungan awal ke internet dengan net lokasi di daerah Rawamangun di Kompleks Dosen UI. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia menerbitkan izin ISP yang diberikan kepada Indonet dan Rednet yang dipimpin oleh BRM Roy Hajasa Yamin. Pada tahun 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan akses telnet ke luar negeri, memungkinkan pengguna internet di Indonesia untuk mengakses internet HTTP. Perkembangan terakhir mencakup tren e-commerce dan warung internet yang saling mendukung, memperkuat masyarakat Indonesia di dunia informasi. Pada awalnya, penggunaan internet di Indonesia menggunakan layanan seperti CIX dan CompuServe yang menawarkan email, newsgroup, HTTP, dan FTP. Beberapa pengguna menggunakan modem 1200 bps dan saluran telepon internasional yang mahal untuk mengakses internet. CompuServe juga tersedia di Indonesia melalui Gateway Infronet di Jakarta dengan biaya akses yang lebih terjangkau dibandingkan CIX. Kemajuan internet di Indonesia juga mencakup penggunaan teknologi internet dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti penjualan online, pendaftaran masuk perguruan tinggi online, dan pendaftaran CPNS online. Layanan internet juga telah merambah ke daerah pedesaan dengan warnet atau warung internet mulai muncul di setiap kota di Indonesia. Namun bersamaan dengan perkembangan positif ini juga muncul kejahatan cybercrime seperti serangan terhadap jaringan internet KPU yang bertujuan mengacaukan proses pemilihan suara. Ini termasuk dalam kategori data forgery, hacking, cracking, sabotage, dan extortion yang dapat berdampak buruk jika informasinya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga beban biaya pengguna akun akhirnya dibebankan kepada pemilik akun yang sebenarnya. Seringkali terjadi di ISP. Fasilitas-fasilitas yang ada pada internet. Yang pertama ada World Wide Web atau WWW, sistem dalam internet yang menggunakan teknologi hypertext untuk pencarian dan pemberian informasi. WWW memiliki struktur seperti jaringan laba-laba dan menggunakan hypertext markup language atau HTML untuk membuat hypertext. Electronic mail atau email, layanan internet yang memungkinkan pengguna mengirimkan pesan teks kepada pengguna lain. Email telah ada sejak pertengahan 1970-an dan dapat digunakan untuk komunikasi individu atau kelompok. Mailing list, fasilitas untuk berdiskusi secara elektronik melalui email. Mailing list digunakan untuk bertukar informasi, pendapat, dan berita dalam jarak jauh dengan ribuan mailing list yang tersedia di seluruh dunia. Remote login, layanan yang memungkinkan pengguna mengakses dan mengoperasikan host dari jarak jauh tanpa harus berhadapan fisik dengan host tersebut. Protokol yang umum digunakan oleh telnet meskipun ada risiko keamanan terkait. Bulletin Board System atau BBS, pusat layanan informasi yang menyediakan berbagai informasi dan memungkinkan pengguna berdiskusi, mengunduh, dan mengunggah berita atau file. Chatting, sarana komunikasi tekstual atau video antar pengguna. Chatting memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan pengguna lain
secara langsung. Newsgroup, kelompok diskusi yang memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam diskusi tanpa perlu menjadi anggota terlebih dahulu. Pengguna dapat menggunakan newsreader untuk mengakses newsgroup. FTP atau File Transfer Protocol, fasilitas untuk mengirim dan mengunduh file antar komputer lokal dan komputer lain yang terhubung ke internet. FTP digunakan untuk penukaran file dan upload halaman web ke server web, dan masih banyak fasilitas lainnya. Penggunaan internet memiliki potensi manfaat positif dan dampak negatif yang masih diperdebatkan. Di satu sisi, penggunaan internet dapat mengalami manfaat positif seperti peningkatan dalam memanfaatkan teknologi informasi, pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan melalui jejaring sosial, serta kemudahan dalam transaksi perbankan dan belanja online. Namun, di sisi lain, kemudahan akses internet juga dapat membawa masalah, termasuk kurangnya batasan usia dalam penggunaan internet oleh anak-anak yang memungkinkan akses ke konten yang tidak sesuai. Orang tua perlu memberikan filter untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak pantas. Selain itu, penggunaan internet yang berlebihan juga dapat menjauhkan individu dari dunia nyata, mempengaruhi interaksi dengan keluarga dan teman. Oleh karena itu, perubahan teknologi ini memerlukan perhatian dari semua pihak untuk mengelola resikonya dengan bijak. Sekian dari saya, terima kasih.